Kadang-kadang sebagian teman kita suka beda paham, sebagian teman kita suka selisih paham. Teman, bukan musuh, bukan teman. Mungkin karena mereka ngajinya kurang banyak, mungkin karena ngajinya dibatasi, dikasih limit, akhirnya salah paham. Belum lama rame urusan Al-Fatihah, dikit-dikit Al-Fatihah, dikit-dikit kan gitu ya, Fatihah. Nggak ada itu, Nabi nggak pernah nyuruh dikit-dikit baca Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Nggak ada, Nabi nggak pernah nyontohin. Betul apa betul? Berarti nggak usah. Ini kan rame Pak Bu, Masya Allah. Pokoknya kalau Nabi nggak pernah contohin, berarti perkara itu perkara bid'ah. Kalau perkara bid'ah, berarti perkara yang menuntun kita masuk neraka. Kalau masuk neraka, berarti yang masuk neraka duluan acara maulid adalah panitia. Berikutnya jamaah, ustadz enggak. Nah, ustadz mah diundang Pak, apalagi yang main hadroh tuh, bid'ah itu, masuk neraka itu. Kalau definisinya cuma begitu doang, yang tidak pernah dilakukan, tidak pernah dicontohkan Rasul, berarti bid'ah. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i tidak pernah disuruh oleh Nabi untuk ngumpulin kumpulan hadis, nggak pernah disuruh. Imam Ismail Al-Bukhari pun nggak pernah disuruh sama Nabi, wahai Bukhari, kumpulkan hadis-hadisku, nggak pernah. Saya tanya, ada nggak Nabi nyontoin begitu? Bilang sama Imam Bukhari, wahai Bukhari, kalau kamu mau nulis hadis saya, kamu mandi dulu, habis mandi sholat 2 rakaat. Ada hadisnya? Orang kagak ada. Terus berarti Imam Bukhari melakukan apa itu? Bid'ah. Sekarang dia bilang ini Sahih Bukhari. Imam Bukharinya sendiri melakukan sesuatu yang tidak dicontoh oleh Rasul. Berarti Imam Bukharinya sendiri menurut versi dia masuk. Waduh, repot model begini. بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا بدروا علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Saiful Amar Mubarak, pimpinan Ponpes Barokatul Huda. Yang saya hormati Ustadz Eko Sumantri, atau yang saya akrab panggilnya Pak Eko, guru Majelis Taklim Al-Kamaliyah. Ini namanya guru mabni ya, karena namanya guru tetap ya Pak ya.
Ada guru mu'rab, ada guru mabni. Ini guru mabni ini berarti. Kemudian yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Da'i Qori kita. Yang saya hormati Bapak Ustadz Sutisna ya, selaku guru dan juga pembina Dewan Kemakmuran, M-nya masjid apa? Masjid ya, Masjid Al-Falah. Kemudian yang saya hormati Bapak Hadi Yatno ya, saya kenalnya Pak Hadi doang Pak, belakangnya suka lupa ya, BPD Desa Sukadami. Kemudian yang saya hormati Bapak Kamto. Pak Kamtonya ada? Oh, bulan-bulan masih di Tempo kali ya? Ya dia yang di Tempo bukan? Ya Tempo-Tempo ketemu sama saya. Itu Bapak Kamto Ketua RW 09. Dan yang saya hormati segenap Bapak Ibu Majelis Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta tim Hadroh Pak. Apa namanya Pak? Al-Haidar, tim Hadroh Al-Haidar. Maulidur Rasul, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Syamah ya, Abu Syamah namanya. Abu Syamah itu guru dari Syekh An-Nawawi. Jadi Imam An-Nawawi punya guru namanya Abu Syamah. Beliau mengatakan perayaan Maulidur Rasul, peringatan Maulid Nabi, emang zaman dulunya kagak ada. Zaman dulunya kagak ada. Namun ketika Maulidur Rasul, ketika Maulid Nabi Muhammad SAW diadakan dengan maqasid, dengan tujuan-tujuan yang baik, maka yang model begini harus dilestarikan. Oh, itu lagi ngebahas apaan tuh, rame bener tuh. Jangan-jangan kecapean bikin nasi uduk tuh. Ya. Terus gimana? Kadang-kadang sebagian teman kita suka beda paham. Sebagian teman kita suka selisih paham. Teman, bukan musuh, bukan teman. Mungkin karena mereka ngajinya kurang banyak. Mungkin karena ngajinya dibatasi, dikasih limit. Akhirnya salah paham. Belum lama rame urusan Al-Fatihah. Dikit-dikit Al-Fatihah, dikit-dikit kan gitu ya, Fatihah. Nggak ada itu. Nabi nggak pernah nyuruh dikit-dikit baca Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Nggak ada. Nabi nggak pernah nyontohin. Betul apa betul? Berarti nggak usah. Ini kan rame Pak Bu, Masya Allah. Pokoknya kalau Nabi nggak pernah contohin, berarti perkara itu perkara bid'ah. Kalau perkara bid'ah, berarti perkara yang menuntun kita masuk neraka. Kalau masuk neraka, berarti yang masuk neraka duluan acara maulid adalah panitia. Berikutnya jamaah, ustadz enggak. Ustadz mah diundang Pak. Apalagi yang main hadroh tuh, bid'ah itu, masuk neraka itu. Kalau ustaz mah diundang, yang namanya diundang, idza du'iya ilal walimah faqad wajaba. Kalau diundang ada suatu perayaan, wajib datang. Lah saya mah diundang. Berarti yang salah yang undang. Setuju? Setuju, ada yang setuju. Ini Pak, Masya Allah Pak, sesuatu yang belum atau tidak dilakukan Rasul bukan berarti ini perkara terlarang. Ini saya ke situ dulu ya, sebelum kita masuk ke dalam Maulidur Rasul. Mengapa begitu?
Kalau definisi inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, setiap yang bid'ah adalah sesat, setiap yang sesat masuk neraka. Ditanya, emang bid'ah apaan? Bid'ah tuh yang kagak pernah dibikin sama Nabi, yang kagak pernah dibuat sama Nabi, itu bid'ah. Ya Allah, cetek bener definisinya begitu. Kalau definisinya begitu, banyak sesuatu yang dibuat-buat oleh ulama kita, Nabi nggak ngerjain. Setuju? Contoh, kalau kita bikin sampelnya pakai kendaraan, mereka tolak. Itu kendaraan zaman Nabi nggak ada. Oh, itu kan bid'ah dunia. Bid'ah dunia. Speaker zaman Nabi nggak ada. Oh, itu kan bid'ah dunia. Mikrofon zaman Nabi nggak ada. Itu bid'ah dunia. Ya kan? Apalagi? Nah, banyak dah. Itu mah urusan dunia. Kalau urusan dia pesawat terbang, sepeda segala macam, itu mah bid'ah dunia. Yang kagak boleh bid'ah din, agama. Kalau bid'ah dunia boleh. Catat, katanya bid'ah kagak boleh dibagi-bagi. Genengan, genengan itu orang Bekasi Pak, ada genengannya. Genangan mah banjir. Genengan, apa genengan? Bukan. Itu genengan. Ayo, apa genengan kalau di sini padanan katanya? Ayo dah, Pak. Katanya. Itu genengan. Bahasa itu genengan itu sebenarnya apa ya kalau di sini ya? Susah juga pokoknya. Kalau udah bahasa Bekasi udah begitu. Ya, pokoknya ikutin aja, ikutin. ya. Giliran dia boleh membagi. Giliran dia boleh ngebagi. Ini bid'ah dunia, ini bid'ah ya agama. Dia boleh ngebagi. Giliran imamuna Muhammad bin Idris. Siapa Muhammad bin Idris? Yang benar boleh pulang duluan, cepetan. Namanya Muhammad bin Idris. Kalau disebut nama ketiganya apal. Asy-Syafi'i Al-Mutallibi. Imam Syafi'i ngebagi bid'ah, ada bid'ah madmumah, ada bid'ah hasanah atau mahmudah. Giliran Imam Syafi'i yang ngebagi kagak boleh. Ini namanya nih curang. Wah, apa bahaya? Ya kan? Genengan dia begitu, curang ini. Kalau dia boleh ngebagi, gitu Pak, Bu. Dan mohon maaf, yang ngebagi ini kelasnya nggak seperti kelas Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mujtahid mutlak, pakai tok, mutlak. Wah, kira-kira begitu. Mujtahid mutlak. Kalau orang kita ribet nyebutnya mutlak, begitu aja udah. Imam Syafi'i membagi itu ditolak. Nggak ada itu. Pokoknya semua bid'ah masuk neraka. Kalau begitu antum jangan ngebagi-bagi juga. Ada bid'ah dunia, ada bid'ah diniyah. Nggak usah dibagi-bagi. Udah, yang pakai mobil masuk neraka, ya kan? Yang pakai mikrofon masuk neraka, yang pakai handphone tuh begitu-gitu tuh masuk neraka judulnya, ya kan? Pakai terpal masuk neraka, udah masuk neraka. Ampun judulnya model begini, Pak, Bu. Termasuk Maulid Nabi tidak ada. Nabi tidak pernah merayakan maulidnya, masuk neraka. Habis dah masuk neraka semua. Ini blok A7, blok A8 masuk neraka semua, ambrol. Yang masuk surga cuma ustadz doang. Itu juga ustadz yang sono. Nah, saya juga masuk nyerempet-nyerempet masuk neraka juga judulnya. Nih Pak, iya duluan kali yang dosanya banyak kan Pak, Bu. Ada
Kalau definisinya cuma begitu doang, yang tidak pernah dilakukan, tidak pernah dicontohkan Rasul, berarti bid'ah. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i tidak pernah disuruh oleh Nabi untuk ngumpulin kumpulan hadis, nggak pernah disuruh. Imam Ismail Al-Bukhari pun nggak pernah disuruh sama Nabi, wahai Bukhari, kumpulkan hadis-hadisku, nggak pernah. Terus Imam Bukhari itu Bapak Ibu, kalau mau nulis hadis itu beliau mandi dulu. Kita mau baca Al-Quran masih bau asem, belum mandi, belum apa, pulang kerja masih bau ketek, baca Al-Quran. Udah begitu kagak gosok gigi, angok lagi. Ya Allah, itu enak banget tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bismillahnya sih bagus, angoknya itu ya kan, mau diomong kagak enak, kagak diomong. Ya Allah, ya kan, rada-rada bau bangke kan, susah ini modelan begini. Pak Imam Bukhari kalau mau nulis hadis, beliau mandi dulu. Setelah mandi ngapain? Sholat 2 rakaat. Habis mandi sholat 2 rakaat baru tuh nulis hadis. Saya tanya, ada nggak Nabi nyontoin begitu? Bilang sama Imam Bukhari, wahai Bukhari, kalau kamu mau nulis hadis saya, kamu mandi dulu, habis mandi sholat 2 rakaat. Ada hadisnya? Orang kagak ada. Terus berarti Imam Bukhari melakukan apa itu? Bid'ah. Sekarang dia bilang ini Sahih Bukhari. Imam Bukharinya sendiri melakukan sesuatu yang tidak dicontoh oleh Rasul. Berarti Imam Bukharinya sendiri menurut versi dia masuk. Waduh, repot model begini. Bener Pak. Apalagi ada namanya Imam Malik bin Anas. Bukan Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik sahabat Nabi, ini Imam Malik bin Anas. Beliau disebutnya Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah karena beliau tinggalnya, menetapnya di Madinah. Imam Malik kalau ada orang nanya hadis, beliau itu punya kitab namanya kitab Muwatta. Kitab Muwatta. Kitab Muwatta itu nggak tebel Pak, cuman segini nih. Segini. Imam Syafi'i ngapalin kitab Muwatta yang tebelnya segini nggak lama, cuman 9 hari. Segini tebelnya itu hanya 9 hari Imam Syafi'i ngapal. Ayo Pak, Bapak kira-kira berapa hari? Sebulan dah sebulan. Nah, seumur-umur balik lagi ke depan, yang belah sono dihafalin, belah mari lupa. Yang belah sono ingat, yang terakhir lupa. Tengah ingat, belakang lupa. Ya Allah, gak kelar-kelar tuh. Bolak-balik. Itu Imam Syafi'i ngapalin kitab Muwatta Imam Malik hanya dalam waktu 9 hari. Subhanallah. Subhanallah. Maka jadi kalau ada orang zaman sekarang, ente mau ngikutin Syafi'i apa ngikutin Nabi? Waduh, itu pertanyaan luar biasa. Hebat. Ada nggak di sini yang begitu? Ada? Nggak ada. Ini diem ada apa takut? Ya, dia ada suka ngomong begini Bapak Ibu. Ente mau ngikutin Syafi'i, ngomongnya nggak pakai imam dia Pak. Ente mau ngikutin Syafi'i apa ngikutin Nabi? Ya udah kagak fair modelan begini. Ngebanding-bandinginnya ya jangan dibanding-bandingin begitu. Ngebandinginnya itu kagak benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi ya. Nabi Muhammad jangan sama Imam Syafi'i. Kalau ditimbang dibanding-bandingin sama nabi yang lain, masih tinggi siapa? Nabi Muhammad. Lah Imam Syafi'i dibandingin sama Nabi Muhammad. Ini yang ngebandingin PA ini. Bener Pak, kalau bahasa kerennya PA. Nggak bener nih. Masa mobil Karimun dibandingin sama Rolls Royce? Itu yang ngebandingin
Anda sehat, kira-kira begitu. Nggak sehat Pak, makanya nggak bisa. Ya Rasul dibandingin dengan Imam Syafi'i. Kalau begitu ditanyanya Bapak pasti jawabnya Rasul. Nggak bisa dijawab Imam Syafi'i. Cuma Bapak perlu paham, orang ngomong begini maksudnya ngapa? Bapak suruh ngikutin dia, suruh ikutin. Contoh saya bilang, contoh saya jadi dia. Bapak mau ngikutin Syafi'i apa ngikutin Rasul? Bapak jawab Rasul, berarti saya ngegiring sukses. Bapak ngikutin saya, kemauan saya, karena pengen jawabannya itu adalah ngikutin Rasul. Kalau nanyanya begini baru imbang. Bapak mau ngikutin Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, seimbang tuh pertanyaannya, sama-sama imam mazhab. Lah kalau ini aja nih, Bapak mau ngikutin Nabi Musa apa Nabi Muhammad? Sama-sama Nabi, sama-sama Rasul. Jawabannya Nabi Muhammad. Lah ini Imam Syafi'i, kan ada lagunya tuh, ojo dibanding-bandingin, gimana tuh? Ya kan? Jangan dibanding-bandingin, salah, perbandingannya nggak sama. Ya, jadi ketika ada orang membandingkan begitu, tujuannya biar Bapak ngikutin dia. Udah kena ngikutin dia, oleng mulai dah tuh, apalagi yang di PT-PT. Ini mah saya ngomong aja, ini mah bukan di sini, bukan, nggak ada, yang sini nggak ada. Ya, tahu yang mana tuh? Ya, itu di PT. Kenapa? Setiap khutbah khotibnya ngomongnya begitu. Ya inna kula bid'atin dolalah wa kula dolalatin finnar. Wah, langsung dicekokin, mabuk. Habis dicekokin kesono baru dia, oh ternyata tidak ada riwayatnya, ternyata Nabi nggak pernah melakukan, berarti kagak boleh. Jawabannya itu tadi. Oleng dah tuh modelan begitu. Doktrin pertama sukses, Nabi tidak pernah melakukan, jangan dibuat-buat. Agama ini bukan buat-buatan. Memang siapa yang bikin agama? Siapa yang bikin agama? Ya, emang kita bikin agama kita? Kagak. Itu ada Ustadz Islam Nusantara. Islam Nusantara itu kalau dalam bahasa nahwiyahnya itu ada huruf jar yang dibuang. Ada huruf jar yang dibuang. Islam di Nusantara. Lu berarti beda dong. Nih sekarang begini, ini saya tanya. Di sini ada yang di pabrik mobil nggak? Pak, yang banyak ini pabrik mobil. Yang mana orangnya? Ya. Ya nggak apa-apa, biar pelaknya doang ya. Ada yang di pabrik mobil ada? Ada ya. Pak, mobil mereknya sama. Ini direkam kita repot. Kalau nyebut merek sangkanya promosi. Mentang-mentang Ustadz mobilnya begituan, dia nyebut merek itu. Ntar mobil yang kerja di pabrik mobil ono, ngapa bukan merek saya disebut? Wah, repot dah tuh. Mobil produksi A, dia ngeluarin produk untuk di Asia, untuk di Eropa, untuk di katakan Afrika. Modelnya sama, apa dalemannya juga sama? Kenapa beda? Pertama, setirnya beda. Kedua, apanya beda? Ayo bener, boleh pulang duluan, ayo cepetan. Ayo Pak. Kenapa mesinnya beda? Nah, berarti benar nih kerja di pabrik mobil begini, resep. Mesinnya beda, Bapak Ibu. Mesin untuk Asia karena udaranya lembab, iklimnya modelan begini, maka blok mesinnya, corannya nggak sama, corannya beda. Giliran di Eropa sana yang iklimnya banyakan esnya, banyakan dingin, mesinnya juga beda. Giliran di Afrika yang dikit-dikit gampang panas, itu juga beda. Kalau Bapak beli mesin Afrika ditaruh di Eropa, itu mobil kata orang sono kagak awet, rusak mulu. Sebaliknya juga, mesin Eropa ditaruh di Afrika, bengek tuh mesin.
Lah orang bakal udara dingin taruh di udara panas, baru dinyalain begitu. Perusahaannya sama, speknya beda. Lah Islam ketika para ulama Nahdliyin menyebutkan Islam Nusantara bukan bikin Islam baru. Itu Islam speknya spek Indonesia. Speknya spek Indonesia, Pak. Contoh, Islam di kita habis sholat ngapain? Wirid. Habis wirid salam-salaman. Di Arab nggak ada. Gila aja ente. Di Arab habis sholat di Masjidil Haram disuruh wirid bareng-bareng, habis wirid bareng-bareng suruh ngapain? Salam-salaman. Kira-kira berapa jam salamannya? Ayo Pak. Ayo. Bener nggak? Salaman, sallallahu ala Muhammad, Masjidil Haram salaman, la ilaha illallah. Maghrib ketemu Isya belum kelar, ya kan? Zuhur ketemu Asar kagak kelar itu salaman. Maka ulama sono menetapkan nggak ada. Ulama kita karena orang Indonesia kadang-kadang hatinya suka ngedelit, artinya suka gedek aja sama tetangga ganti mobil dia yang enek, tetangga bongkar rumah ngerehab rumah dia pusing, tetangga apalagi Pak dapat naik pangkat dia meriang. Ini kan kagak bener nih. Maka disiasatin sama ulama-ulama kita, selesai sholat zikir bareng. Lagi juga nggak bakal full, masjid kita nggak bakal full, bener nggak? Emang kira-kira kayak di Masjidil Haram gitu full? Subuh berapa baris? Bener 4 dibagi 4 atau gimana? 4 gitu. Depan 4 orang, ini 4 orang, 4 jadi 4 sop gitu. Ini 4 sop sama 4 orang. Beneran? Awas besok saya cek di sini. Nggak ada 4 orang, kita panggil, saya saripin apaan 4 biji. Nih Pak, kalau di sono kan masya Allah. Kenapa rame? Orang dari mana-mana kok nyampe di sono. Ya, nah itu Pak, beda, nggak sama. Orang sini pakai beduk, orang sono speakernya aja udah canggih. Yang azan sekalipun aki-aki suaranya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaget Pak itu Pak, sekali azan begitu kaget. Aki-aki udah bangunin kita, kaget, speakernya bagus. Lah orang kita aja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa sih yang azan bikin gua ngantuk begitu? Azan malah bikin ya apa itu yang azan? Mana begitu buat lagi azannya kagak semangat buat kita berangkat ke masjid. Ngomongnya nggak semangat, nyalain yang azan. Emang dia mah males. Tuh Pak, maka dibikin beduk. Itu aja masih belum bangun orang kita. Berisik banget merbuat jadi apa besok gue cari cutter bagian. Diapain? Dibeset dikit, kerak, digaris aja tuh. Giliran digaris, nggak lama kan jebol. Tuh kata gue kan sarang mah sepi. Apa? Walat dia, walat. Orang dia yang usil, makanya masjid pasangin CCTV Pak. Jangan sampai ada jamaah yang model begitu tuh. Nih, ini kan beda Pak, nggak sama. Apalagi orang Indonesia bacaan Al-Qur'annya beda. Orang Indonesia bacanya riwayat Imam Hafiz. Orang Maroko bacanya riwayat Imam Nafi. Beda. Giliran kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Imam Nafi bacanya pendek. Maliki Yaumiddin. Wah salah tuh Imam.
Nggak bener tuh bacanya begitu tuh. Dia kurang ngaji, padahal yang kurang ngaji kita. Yang kurang ngaji kita. Apalagi di Maghribi, di Maroko sana, mayoritas mereka bermadzhab Imam Malik, kagak pakai bismillah, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim, nggak pakai. Berarti kurang satu ayat, tidak sah. Bapak lagi di Maroko begitu, masjid sono bacanya begitu, belah sonoan lagi begitu, kagak sah. Tuh Pak, beda speknya. Bapak baca Al-Quran dari Mekah, dari Madinah, pasti wakofnya beda sama Al-Quran kita. Ayo dah, siapa yang tukang ngaji dah? Lihat tuh. Jangan wakofnya, tulisannya beda. Lafal Allah Bismillahirrahmanirrahim, Al-Quran yang dari Mekah, dari Madinah, itu lafal Allahnya panjang apa pendek? Satu, belum pernah lihat, beli ya, beli Pak, nggak apa-apa beli Pak. Pasti lafaz Allahnya kagak berdiri, fathahnya itu miring tuh. Kalau miring berarti panjang apa pendek? Kata kita pendek. Ilok, nah ilok keluar kan. Ilok itu Al-Quran orang Arab, orang Mekah, orang Madinah nyetak salah semua, bertahun-tahun lagi nyetaknya. Saya Pak, ya kan? Tapi orang kita Bismillahirrahmanirrahim, lafaz Allahnya berdiri tegak, berarti panjang. 2 harokat, 2 rakaat, 2 rakaat bengek, 2 rakaat panjang. Bismillah, 2 rakaat nunggu Allahu Akbar, Allahu Akbar, 2 rakaat, 2 harokat. Ya Pak, bebe jangan salah jawab. Ibu-ibu kalau ngantuk boleh Bu cari kopi. Iya, cari kopi. Nih, itu udah beda, tulisan udah beda. Ayo, apa harus sama semua gitu? Enggak. Tulisan Al-Quran saja, mushaf Mekah, mushaf Madinah dengan mushaf Indonesia berbeda, wakofnya beda, tulisannya beda. Ada lagi lebih nyeleneh lagi, ada namanya Imam Warsh. Imam Warsh, kalau beliau, kita kan selama ini kita tahu yang namanya fa itu titik 1 di atas. Kalau yang namanya qaf 2 di atas. Kalau Imam Warsh yang namanya qaf titik 1 di atas Pak, titik 1 di atas. Kalau fa titik 1 di bawah. O-nya panjangan dikit. Oh begitu toh. Kalau nggak ngerti, kita nggak banyak belajar, ini Al-Quran cetakannya salah, ini Al-Quran sesat. Yang kurang ngaji dia nyesat-nyesatin apa baik. Nih Pak, ya, jadi nggak mesti harus sama persis, speknya masing-masing wilayah beda. Di Indonesia speknya begini, di Indonesia kulturnya begini, maka kebiasaannya begini. Lahirlah di Indonesia event-event tertentu, momen-momen tertentu yang baik diadakan itu oleh para kiai, para ulama-ulama kita, termasuk event Maulid.